Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai anatomi sistem pernapasan. Kita tahu bahwa tubuh manusia terdiri dari eh, beberapa sistem tubuh. Salah satunya adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan ini adalah merupakan suatu sistem yang diperlukan oleh tubuh untuk dapat memperoleh oksigen yang digunakan untuk bahan dalam proses metabolisme sel, kemudian untuk membuang sisa metabolisme dalam bentuk gas, yaitu karbon dioksida, keluar dari tubuh. Kalau kita lihat bahwa sistem respirasi ini itu dimulai dari nasal cavity atau rongga hidung, kemudian udara nanti akan masuk ke paring, kemudian masuk ke laring, kemudian ke trachea. Sudah itu dari trachea akan masuk ke bronchus, kemudian ke bronchiolus, dan kemudian sampai ke alveoli, di mana tempat atau terjadinya pertukaran gas. Kemudian setelah itu nanti udara yang sudah mengandung karbon dioksida itu dari alveoli akan kemudian dikeluarkan kembali melalui saluran yang sama sampai kemudian dihembuskan keluar melalui hidung dalam proses ekspirasi. Kalau kita lihat bahwa sistem respirasi ini fungsi utamanya adalah memperoleh oksigen dari atmosfer atau dari lingkungan luar untuk dapat digunakan oleh tubuh. Jadi tubuh dalam melakukan metabolisme itu memerlukan oksigen atau disebut sebagai metabolisme aerob. Kemudian fungsi sistem respirasi juga ini adalah mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Jadi ada 3 fungsi utama dari sistem respirasi kalau kita perhatikan. Yang pertama adalah mengambil oksigen dari luar, kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk memungkinkan terjadinya metabolisme dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi atau yang diperoleh atau yang dihasilkan dari proses metabolisme yang selanjutnya akan dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Kemudian dari paru-paru karbon dioksida nanti ini akan berpindah ke alveoli melalui pertukaran, kemudian akan keluar dan dihembuskan melalui hidung. Kemudian fungsi sistem respirasi yang ketiga adalah fungsi non-respiratorik, antara lain untuk menghasilkan suara. Ini adalah gambaran utama sistem respirasi yang ada pada tubuh manusia beserta dengan bagian-bagiannya. Kalau kita lihat di sini dimulai dengan nasal vestibuli, ya, atau lubang hidung, kemudian masuk ke rongga hidung atau nasal cavity, kemudian sudah itu masuk ke paring, ini adalah daerah paring, kemudian sudah itu masuk ke laring, kemudian lanjut ke trachea, kemudian dari trachea dia akan masuk ke bronchus, kemudian bronchiolus, dan terakhirnya pada alveoli. Struktur utama sistem respirasi itu terdiri dari struktur sistem respirasi itu terdiri dari ada struktur utama dan ada struktur pelengkap.
struktur utama itu terdiri dari saluran pernapasan atas, saluran pernapasan bawah, maupun paru-paru. Sedangkan ada struktur pelengkap. Yang pertama adalah otot-otot pernapasan, yang kedua adalah pleura atau pembungkus paru. Secara anatomi, saluran pernapasan itu untuk saluran pernapasan atas itu dimulai dari hidung. Kemudian ada juga namanya sinus paranasal. Sinus paranasal itu adalah beberapa lubang yang ada di sekitar hidung, seperti sinus maxillaris atau sinus frontalis. Kemudian berikutnya ada nasal cavity atau rongga hidung, kemudian ada faring, dan ada laring. Kemudian selain saluran pernapasan atas, ada juga saluran pernapasan bawah, itu yang dimulai dari trachea, kemudian ada bronchus, ini percabangan dari trachea, kedua bronchus kanan dan kiri, kemudian ada bronchiolus, cabang-cabang dari bronchus, kemudian yang terakhir adalah alveoli. Secara fungsional, saluran pernapasan ini terdiri dari dua bagian. Ada bagian yang berfungsi sebagai konduksi atau hanya berfungsi untuk mengantarkan udara. Kemudian ada bagian yang berfungsi untuk respirasi. Respirasi artinya berfungsi untuk pertukaran gas. Kalau kita lihat, mulai dari rongga hidung, faring, laring, trachea, bronchus, bronchiolus, dan bronchiolus terminalis. Semua bagian-bagian ini adalah bagian-bagian yang berfungsi untuk sistem konduksi atau penghantaran. Sedangkan sistem respirasi yang berfungsi untuk pertukaran itu mencakup bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Ini adalah bronchiolus, ujung dari bronchiolus yang sudah mulai berisi atau memiliki alveoli. Kemudian ada saluran alveoli, ada kantong alveoli, dan alveoli itu sendiri. Fungsi dari bagian konduksi dari sistem respirasi yang pertama adalah mengalirkan udara ke dan dari paru-paru. Jadi dia fungsinya untuk mengalirkan udara. Kemudian fungsi sistem konduksi yang kedua adalah menyiapkan udara yang masuk. Nah, udara yang masuk ini melalui dengan bulu-bulu hidung, maka udara-udara tersebut akan difiltrasi. Ya, jadi vibrissae atau bulu-bulu hidung ini akan melakukan filtrasi terhadap udara yang masuk, setelah itu dilembabkan. Dilembabkan ini dengan adanya konka yang ada pada hidung dan membran mukosa, ini akan menyebabkan udara yang dihirup menjadi lembab. Ini dengan adanya mukus dan sekret serosa. Kemudian, tidak cukup dengan dilembabkan, udara perlu dihangatkan sebelum sampai ke paru-paru. Sehingga saluran pernapasan itu kaya akan pembuluh darah. Fungsi vaskular ini adalah berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Kemudian ada bagian respirasi. Bagian respirasi ini adalah tempat berlangsungnya pertukaran gas atau oksigen dan CO2 dari dan menuju jaringan tubuh yang di bawah sistem sirkulasi. Jadi pertukaran oksigen itu terjadi pada sistem respirasi yang ada pada sistem pernapasan atau bagian respirasi yang ada pada sistem pernapasan. Yang tadi ada bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Itulah bagian-bagian yang berfungsi untuk respirasi atau pertukaran gas.
Saluran pernapasan secara fungsional, ini tadi yang sudah sempat dijelaskan, itu terdiri dari zona konduksi. Jadi zona konduksi atau penghantaran itu terdiri dari hidung, faring, trachea, bronchus, serta bronchiolus terminalis. Jadi zona konduksi ini punya peranan sebagai tempat atau saluran lewatnya udara pernapasan. Selain itu, bagian konduksi ini juga berfungsi untuk membersihkan melalui filtrasi, melembabkan, serta menghangatkan suhu udara pernapasan agar supaya udara yang masuk itu sesuai dengan suhu tubuh. Kemudian di zona konduksi ini juga terjadi atau menimbulkan bunyi yang biasa kita kenal dengan istilah vocal cord atau pita suara yang berperan dalam proses pembentukan suara. Kemudian zona yang kedua adalah zona respiratorik atau tempat di mana terjadinya pertukaran gas antara udara dan alveoli, ya, antara udara yang terjadi di alveoli, jadi udara yang ada di alveoli bertukar dengan gas yang ada pada kapiler pulmonal. Ini ada di bagian bronchiolus respiratorius dan alveoli. Ini adalah bagian sistem pernapasan yang berfungsi untuk respiratorik. Sekarang kita masuk di rongga hidung. Jadi rongga hidung adalah bagian yang dimulai dari vestibulum, yang ada vestibulumnya, yang terletak pada bagian anterior sampai dengan bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Ya, ini adalah nasofaring. Ya, jadi antara ini itu adalah rongga hidung. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal dipisahkan oleh septum hidung sehingga membagi hidung menjadi kiri dan kanan. Kemudian secara transversal atau melintang itu di bagian samping kita bisa melihat ada concha superior, ada concha media, dan ada concha inferior. Ya, ini ya. Itu fungsi-fungsi yang ada pada rongga hidung yang berfungsi untuk membantu dalam proses melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Kemudian vestibulum ini dilapisi oleh sel submukosa yang berfungsi sebagai proteksi. Kemudian rambut di dalam rongga hidung ini berperan sebagai filter atau penapis udara. Sementara struktur kongka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara yang luar karena strukturnya berlapis. Kemudian sel silia ini yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha membersihkan jalan napas. Ini biasanya melalui mekanisme bersin. Kalau kita lihat fungsi-fungsi yang ada pada rongga hidung dalam respirasi, yang pertama adalah fungsi preventif, pencegahan, ya, di mana bulu hidung berperan untuk menyaring debu. Kemudian silia, ini berfungsi untuk menyaring partikel benda asing. Ini ditangkap di concha superior. Jadi hanya udara dengan partikel 4 sampai 6 mikron ini yang bisa masuk atau melanjutkan ke faring. Berikutnya adalah fungsi lubrikasi. Jadi jalan napas ini menjadi tidak kering karena adanya proses lubrikasi dari kelenjar submukosa dan sel goblet yang ada pada rongga hidung. Kemudian berikutnya adalah fungsi untuk menghangatkan ataupun mendinginkan udara kalau terlalu panas. Ini disebabkan karena kayaknya vaskularisasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai konduksi dari panas dan adanya perputaran udara inspirasi dan ekspirasi. Jadi ini adalah fungsi rongga hidung yang ada dalam
proses respirasi. Selanjutnya kita melihat ke paring. Bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Ini disebut sebagai paring. Sini jelas terlihat paring itu ada 3 bagian, ada nasoparing, ada oroparing, kemudian ada laringoparing. Jadi bagian yang nasoparing itu adalah bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Ya, jadi nasoparing itu adalah bagian paring yang berada di belakang rongga hidung. Kemudian berikutnya adalah oroparing, adalah bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Ya, jadi di belakang mulut, yaitu oroparing. Kemudian yang terakhir adalah laringoparing. Ini adalah bagian dari paring yang menyambung dengan laring. Ya, ini laringnya. Jadi laringoparing adalah bagian paring yang menyambung dengan laring. Jadi di bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Jadi di sini nanti kita lihat ada epiglotis yang berfungsi untuk menutup saluran sehingga makanan akan masuk ke belakang ke usofagus, sementara pada saat dia membuka maka udara akan masuk ke trachea. Nah, di sini bisa kita lihat ya dengan jelas. Bagian ini adalah nasoparing, yang warna hijau ini adalah oroparing, dan yang di bawah ini adalah laringoparing atau bagian paring yang bersambung dengan laring. Nah, sekarang kita lihat ini adalah epiglotis. Jadi pada saat seseorang bernapas, saya bernapas lewat hidung, udara masuk ke sini, ya maka ini terbuka. Ya, ini posisi epiglotis yang terbuka, udara akan masuk ke laring dan ke trachea. Tapi pada saat seorang makan, ya maka bagian belakang lidah ini akan ke sini, ke belakang sini, kemudian menekan bagian atas ini dan mendorong epiglotis turun ke bawah, atau menarik epiglotis sehingga epiglotis turun ke bawah menutup saluran ini. Karena saluran ini tertutup, maka makanan yang tadi terdorong ke belakang ini akan turun ke bawah dan dia akan masuk di esofagus sebelah sini ya. Jadi pada saat lidah mendorong paring ke atas, ke sini, maka bagian ini akan tertarik naik dan ini akan turun ke bawah, menutup saluran pernapasan ini sehingga makanan akan masuk ke esofagus dan tidak ke laring. Olehnya itu memang kita diminta untuk tidak berbicara pada saat makan atau tidak sambil makan sambil cerita, karena ini bisa menyebabkan seorang tersedak ya, karena miskoordinasi dari epiglotis sehingga saat sementara makan ini tidak menutup dengan baik sehingga kadang seorang tersedak kalau bicara sambil makan. Fungsi paring, permukaan nasoparing ini ditutupi oleh epitel kolumnar berlapis. Ini adalah epitel yang juga ada di rongga hidung dan mekanisme sekresi lendir yang sama dari sel goblet di epitel, fungsinya untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup. Jadi di paring juga ada fungsi untuk melembabkan dan menghangatkan udara. Selanjutnya di oroparing dan laringoparing ini juga permukaannya dilapisi dengan epitel squamosa berlapis non keratin. Ini diperlukan karena bagian ini bersentuhan dengan makanan yang bergerak melalui jalan makanan. Ini adalah penampakan dari sel epitel kolumnar yang ini. Kemudian ini adalah sel goblet yang menghasilkan mukus.
Kemudian berikutnya ini adalah epitel squamosa yang berlapis ya. Epitel squamosa berlapis atau stratified squamous epithel. Selanjutnya kita pindah ke laring. Fungsi utama laring adalah sebagai alat suara. Kemudian yang kedua adalah untuk pernapasan dia berfungsi sebagai jalan udara. Kemudian kerangka laring ini terdiri dari 9 tulang rawan. Jadi ada 3 yang tunggal, yaitu cartilago thyroidea, biasa disebut dengan jakun atau Adam's apple, kemudian cartilago cricoid dan epiglottis. Kemudian ada 3 yang berpasangan, yaitu cartilago arytenoidea, cartilago corniculae, and cartilago cuneiform. Ini dihubungkan dengan membran dan ligamen. Kemudian kadang pada kondisi darurat biasa dilakukan tindakan tracheostomi. Ini biasanya dilakukan oleh dokter atau petugas kesehatan yang berkewenangan, biasanya di gawat darurat pada kondisi di mana terjadi sumbatan jalan napas. Sehingga dilakukan di bawah tulang krikoid, dilakukan tindakan tracheostomi untuk membuat lubang sehingga memungkinkan udara masuk. Ini tracheostomi ini bisa berfungsi untuk mengurangi ruang mati atau dead space dan mempermudah pengisapan sekresi atau lendir. Ini juga biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami tumor pada saluran pernapasan bagian atas sehingga mengganggu sirkulasi oksigen sehingga diperlukan tindakan tracheostomi. Ya, ini adalah tampilan dari 9 tulang rawan yang ada pada laring. Dan ini kita bisa lihat bahwa ini adalah cartilago thyroidea. Kemudian ini dari depan, ini dari samping, dan ini dari belakang. Ini kita lihat cartilago thyroidea yang ini ya. Kemudian ada lagi yang di bawahnya adalah cartilago cricoidea. Ini yang tunggal ya. Kemudian yang satunya lagi adalah epiglottis ya, yang ini tadi yang menutup pada saat seorang bernapas. Kemudian ada 3 cartilago lain yang berpasangan, yaitu cartilago cuneiform, kemudian cartilago corniculae, dan cartilago arytenoid. Sekarang kita masuk di fungsi laring. Lapisan bermukosa bersilia yang ada pada laring ini bermanfaat untuk menghilangkan partikel asing dan juga untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Jadi memang ada mulai dari hidung, paring, laring. Ini dalam hal proses konduksi atau pengantaran udara, ini memang kita lihat bahwa ketiga bagian tersebut ini fungsinya utamanya adalah pertama memfiltrasi, yang kedua adalah melembabkan, dan yang ketiga adalah menghangatkan udara yang masuk. Kemudian pada saat makan, bagian belakang lidah ini bergabung ke puncak laring, menekan ke atas, memaksa epiglottis untuk menutup glottis, mencegah makanan atau benda asing masuk laring. Ini tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian dari laring kita masuk di trachea. Jadi kalau kita lihat yang tadi cartilago thyroidea dan cartilago cricoidea, kemudian ini bersambung ke trachea. Nah, yang mana itu trachea? Jadi trachea ini adalah tulang rawan yang tidak lengkap berbentuk U. Ya, jadi depannya ini tulang rawan, tapi di belakangnya ini tidak berbentuk atau tidak dalam bentuk tulang rawan. Jadi panjangnya ini kurang lebih 10-20 cm, dibentuk oleh 20 lapis kartilago yang berbentuk huruf C,
dan berakhir ketika bercabang 2. Ya, ini berakhir di carina atau percabangan dari trachea. Bagian trachea yang tidak berkartilago atau tidak mengandung tulang rawan namanya trachea membranosa. Itu adanya pada bagian belakang. Ya, dia berada di bagian posterior. Kemudian pada ketinggian vertebra torakal 4, jadi kalau kita menghitung pada ruas tulang belakang, maka pada torakal 4 ketinggian itu disitulah trachea akan bercabang menjadi 2 bronchus, yaitu bronchus kanan dan bronchus kiri. Percabangan itu dikenal dengan istilah carina. Kemudian di carina ini adalah bagian dari trachea di mana cincin yang terbentuk itu adalah sempurna, tidak seperti yang kartilago yang di atasnya ini itu berbentuk huruf C menghadap ke belakang. Tapi pada carina ini dia berbentuk seperti cincin. Ya, jadi di atas tempat masuknya bronchus utama, kedua kartilago bertemu membentuk cincin sempurna, tidak hanya C, melainkan O. Ya. Nanti bronchus ini akan bercabang menjadi bronchus utama, kemudian menjadi bronchus segmentalis. Ya, ada beberapa segmen nanti. Kalau kita lihat bahwa dari trachea bercabang sampai dengan kantong alveoli itu kurang lebih ada 23 percabangan. Ya, 23 kali bercabang sampai kemudian masuk di saccus alveolaris. Jadi mulai dari trachea ini bercabang menjadi bronchus utama kanan dan kiri. Kemudian sampai dengan percabangan yang ke-10. Ya. Ini masih mengandung kartilago. Kemudian percabangan ke-11, ya, ini sampai masih juga kartilago. Ya. Kemudian nanti yang di sini, mulai dari 11 sampai dengan 19, ini adalah bronchiolus tanpa kartilago. Bronchiolus tanpa kartilago. Kemudian di percabangan ke-16 ini adalah bronchus terminalis. Kemudian percabangan ke-17 ini sudah bronchus respiratoris, sudah mulai ada alveolinya. Kemudian di percabangan ke-20 ini sudah ada ductus alveolar, kemudian saccus alveolar. Ya, jadi ini adalah ruang-ruang alveoli mulai dari 17 sampai dengan percabangan ke-23. Kurang lebih tampilannya seperti ini, terminal atau bronchiolus terminal. Kemudian serabut otot polos pada kantong-kantong alveoli. Kemudian di kantong alveoli itu ada pores of Kohn atau lubang-lubang Kohn. Ini berfungsi untuk mempertahankan agar supaya dinding alveoli ini tidak kempes, ya, tidak kempes atau tidak mengalami kolaps. Kemudian kita lihat bahwa alveoli ini juga akan dikelilingi oleh kapiler pulmonal. Kapiler pulmonal yang berasal dari arteri pulmonal. Pada bagian ini nanti terjadi pertukaran gas antara udara dan alveoli dengan darah pada kapiler pulmonal. Jadi ini permisalan, ini udara dalam alveoli, ini adalah pembuluh darah yang mengelilingi alveoli. Dan pada daerah inilah nanti akan terjadi pertukaran gas. Kalau kita lihat dari zona sistem respirasi, kalau kita lihat tadi zona konduksi atau pengantaran, ini mulai dari percabangan pertama sampai dengan ke-16 ini adalah zona pengantaran sampai bronchiolus terminal. Kemudian untuk fungsi pernapasan atau respirasi ini mulai dari percabangan ke-17 sampai terakhir. Ini pun juga penggambaran dari
bronchus terminal sampai kemudian masuk ke bronchiolus respiratoris yang sudah mulai ada alveolinya. Ini adalah kantong-kantong alveoli. Jadi ada kantong alveoli dan ada ductus alveoli ya. Ada saluran alveoli, ada kantong. Ini adalah pori-pori kon ya, tadi yang berfungsi untuk mempertahankan tegangan permukaan. Sekarang kita masuk di bronchus. Jadi percabangan dari trachea sebelum masuk ke mediastinum itu disebut bifurkasi trachea. Kita lihat bahwa ada sudut yang tajam yang dibentuk oleh percabangan ini disebut karina. Jadi kalau kita lihat ini adalah karina. Tapi perlu kita pahami bahwa sudut 20 sampai 30 derajat pada bronchus kiri, ini kita lihat ya. Dari midline itu terbentuk sudut 20 sampai 30 derajat untuk bronchus kiri ya, bronchus kiri. Kemudian pada bronchus kanan itu 40 sampai 50 derajat ya, 40 sampai 50 derajat untuk deviasinya dari midline. Kemudian bronchus kanan mempunyai 3 percabangan, yaitu superior, medialis, dan inferior. Ya, ini kalau kita lihat paru-paru kanan, ini ada 3 percabangan ya, yaitu superior, medialis, kemudian inferior. Kemudian bronchus utama kiri mempunyai 2 percabangan, yaitu bronchus lobaris superior dan inferior. Nah, kalau kita lihat yang kiri ini, dia punya 2 cabang lagi setelah dia bercabang dari bronchus utama. Kemudian bronchus segmentalis adalah percabangan dari bronchus lobaris. Jadi setelah dari trachea ini akan menjadi 2 bronchus, yaitu bronchus utama kiri dan bronchus utama kanan. Kemudian terbagi menjadi 3 bronchus lobaris. Kemudian yang paru-paru kiri ini terbagi 2. Kemudian setelah itu nanti akan masuk menjadi bronchus segmentalis. Sekarang kita kembali ke bronchus. Bahwa bronchus ini dibentuk dan ditopang oleh cincin kartilago. Jadi sama dengan trachea tadi. Kemudian dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia. Jadi ini memungkinkan udara yang masuk itu masih dihangatkan dan dilembabkan. Kemudian mengandung otot polos. Keberadaan otot polos ini memungkinkan bronchus untuk mengalami vasokonstriksi dan vasodilatasi. Pembuluh darah yang memperdarahi bronchus ini berasal dari arteri bronchialis. Diameter dari bronchus itu sendiri kurang lebih 2 mm. Kemudian karena ini masih daerah konduksi, maka tidak ada alveoli pada dinding bronchus, jadi tidak ada pertukaran. Kemudian ini adalah gambaran lebih detail mengenai percabangan dari bronchus. Ini bisa dilihat berdasarkan warnanya. Jadi kalau kita lihat kanan ini dari bronchus utama, dia bercabang menjadi 3 bronchus lobaris. Kemudian menjadi beberapa bronchus segmentalis. Sementara yang kiri itu bercabang menjadi 2 bronchus lobaris dan beberapa bronchus segmentalis. Jadi bronchus ini bukan merupakan pipa yang kaku, ya tidak seperti dengan trachea. Jadi bronchus ini adalah saluran dari otot dengan dipersarapi. Ada saraf pagal, membuatnya bisa berdilatasi atau melebar dan juga bisa berkontraksi atau menyempit. Ini sebagai rangsangan baik dari faktor neurohormonal maupun dari faktor kimia.
Ini misalnya karena respon alergi. Nah, sekarang kita masuk di bronchiolus, percabangan dari bronchus. Yang pertama, bronchiolus ini adalah saluran napas yang tidak memiliki kartilago, jadi sudah tidak ada tulang rawannya. Pada saat paru-paru mengalami kolaps, maka bronkus besar mungkin masih tetap paten, masih tetap bertahan dengan bentuknya. Namun bronkus kecil, bronchiolus, serta alveolus ini akan mengempes atau kolaps. Nah, bronchiolus paling ujung ini disebut sebagai bronchiolus terminalis. Ya. Kemudian 3-5 bronchiolus terminalis ini akan membentuk nanti yang disebut sebagai asinus. Ya, terdiri dari bronchiolus respiratorius, kemudian ductus alveolus, dan saccus alveolaris. Ya, ini adalah salah satu contoh asinus atau biasa disebut sebagai lobulus primer. Ini sebenarnya adalah merupakan unit fungsional paru. Ini terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah bronchiolus respiratorius, kemudian ada ductus alveolaris, ya, kemudian ada saccus alveolaris terminalis. Ya, kemudian di saccus ini dikelilingi oleh arteriol kapiler dari paru-paru. Ya, kalau kita lihat bahwa untuk zona konduksi itu mulai dari tadi ya, dari hidung sampai dengan bronchiolus terminalis. Kemudian untuk zona respirasi mulai dari bronchiolus respiratorius sampai dengan kantong alveolus. Jadi secara fungsional bronchiolus dibagi dua bagian, yaitu bronchiolus non respiratorius, di mana tidak terjadi pertukaran gas, yang warna ini ya. Kemudian ada bronchiolus respiratorius, di mana terjadi pertukaran gas. Ini bersama dengan ductus alveolaris dan saccus alveolaris, atau juga disebut tadi sebagai asinus. Nah, kalau kita lihat bahwa paru-paru kanan itu terdiri atas 3 lobus, kemudian ada 10 segmen. Jadi, bronkus ini nanti yang 3 cabang ini akan bercabang menjadi 10 segmen. Ya, untuk lobus paru kanan atas itu terdiri dari 3 segmen apikal, anterior, dan posterior. Untuk lobus paru tengah kanan ini terdiri dari segmen lateral dan segmen medial. Untuk lobus paru bawah kanan ini terdiri dari segmen superior, medial basal. Basal ini bawah tengah, anterior basal bawah depan, lateral basal bawah samping, posterior basal ini bawah belakang. Jadi inilah pentingnya kemarin belajar mengenai istilah-istilah anatomi sehingga memudahkan dalam memahami istilah-istilah pada pelajaran anatomi berikutnya. Begitu juga dengan bronchus kiri. Ini setelah bercabang menjadi bronchus lobus kanan atas kiri, maka ini menjadi beberapa segmen. Yang pertama adalah segmen apicoposterior, yang kedua segmen anterior, yang ketiga superior lingular, dan yang keempat adalah inferior lingular. Kemudian sedangkan lobus bronchus lobus kiri bawah ini bercabang menjadi 4 segmen. Yang pertama segmen superior, yang kedua anteromedial basal, yang ketiga posterior basal, dan yang keempat adalah lateral basal. Jadi perlu diingat bahwa paru kanan itu ada 3 lobus dan 10 segmen, sementara paru kiri ada 2 lobus dan 8 segmen. Sekarang kita masuk di alveolus. Alveolus ini dibentuk dan dibatasi oleh dinding alveolus yang dibentuk oleh 2 macam sel. Jadi ada 2 macam sel yang membentuk dinding alveolus. Ini seperti tampilannya seperti buah anggur ya, bulat-bulatnya. Kemudian di antara buah anggur ini ada pores of cone, ya pori-pori cone yang menghubungkan antara alveoli, mencegah terjadinya kolaps pada alveolar. Ini sel alveolar tipe 1, ini salah satu penyusun dinding alveolus
atau biasa dikenal dengan istilah pneumosit tipe 1. Ini adalah sel pneumosit squamosa, pertukaran gas menembus dinding, ini terjadi pada sel pneumosit tipe 1 ini. Ini kurang lebih tampilannya ya, sel pneumosit tipe 1. Berikutnya adalah sel alveolar tipe 2, yang ini. Nah, sel alveolar tipe 2 ini adalah disebut juga pneumosit tipe 2 atau granular pneumosit, ya karena mengandung granula. Kemudian ini menghasilkan surfaktan. Ya, surfaktan itu adalah cairan yang mempertahankan ketegangan dinding alveoli. Jadi ada kurang lebih 300 juta gelembung alveoli dengan diameter 0,3 mm yang ada pada paru-paru kita. Struktur gelembung ini memang cenderung tidak stabil, namun adanya tegangan permukaan cairan yang melapisi alveoli menyebabkan gelembung cenderung menjadi kolaps. Nah, apa yang mempertahankan tegangan permukaan cairan ini? Yaitu adalah surfaktan yang dihasilkan tadi dari pneumosit tipe 2. Jadi berkat adanya surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan cairan di dinding alveoli menyebabkan gelembung tersebut tidak mudah kolaps tetapi mengembang dan stabil. Jadi ini adalah fungsi surfaktan yang dihasilkan oleh pneumosit tipe 2, yaitu menurunkan tegangan permukaan cairan di dinding alveoli sehingga gelembung itu tidak mudah kolaps. Sekarang ada yang dikenal dengan istilah organ-organ pernapasan aksesoris atau tambahan, antara lain adalah otot-otot pernapasan. Otot-otot pernapasan ada dua, ada otot pernapasan untuk berfungsi di inspirasi, ada juga otot pernapasan yang berfungsi di ekshalasi atau pengeluaran oksigen atau pengeluaran udara. Yang berfungsi pada inspirasi yang pertama adalah musculus sternocleidomastoideus, ini ya yang di atas. Kemudian yang kedua adalah musculus calenus, ya ini yang di belakang. Kemudian yang berikutnya adalah musculus pectoralis minor, yang ini. Berikutnya adalah musculus serratus anterior, yang ini. Kemudian berikutnya yang berfungsi pada inspirasi adalah diafragma. Ya, ini kuba yang tersusun atas ototnya, diafragma. Kemudian yang berfungsi otot-otot yang aksesori yang berfungsi untuk proses ekspirasi atau ekshalasi, yang pertama adalah musculus intercostalis interna, ya yang di dalam ini, yang di sela-sela iga. Kemudian berikutnya adalah musculus thoracis transversus, ya yang ini ya, thoracis transversus. Kemudian berikutnya adalah musculus obligus externa, yang ini. Berikutnya adalah musculus rectus abdominis yang di perut. Kemudian yang terakhir adalah musculus obligus interna, yang ini. Yang oblik itu miring ya, miring. Kemudian pada gambar A ini adalah otot-otot inhalasi dan aksinya pada saat terjadi proses inhalasi. Dia akan rectus abdominis akan turun ke bawah. Kemudian eksternal oblikus akan menarik dinding keluar, begitu juga dengan intercostalis interna akan tertarik ke bawah. Kemudian begitu juga yang intercostalis externa ya, yang ini juga akan bergerak keluar, diafragma akan tertarik turun, sehingga volume rongga dada menjadi besar. Ya, kalau kita lihat ini posisi diafragma pada saat inhalasi dan pada saat ekshalasi dia akan naik. Begitu juga dengan rongga dada, ini ke dalam ini pada saat ekshalasi, kemudian pada saat dia inhalasi dia akan agak ke depan, ya, ke depan. Ini adalah perubahan ukuran dari rongga toraks selama inhalasi dan ekshalasi. Jadi akan ada pengembangan rongga dada pada saat terjadi inspirasi atau inhalasi. Kemudian otot-otot pernapasan.
Otot-otot pernapasan terdiri atas otot-otot skelet. Ya, skelet itu adalah otot-otot lurik ya, yang bisa kita kendalikan dengan uh, uh, kesadaran. Kemudian inspirasi adalah usaha yang aktif sehingga membutuhkan otot pernapasan. Jadi kalau kita bernapas itu adalah usaha yang aktif dan kita biasanya menggunakan atau memerlukan otot-otot pernapasan untuk bisa melakukannya. Otot-otot inspirasi terdiri dari ada otot inspirasi utama dan ada otot inspirasi tambahan. Yang dimaksud dengan utama itu adalah otot yang berkontraksi untuk melakukan inspirasi sewaktu bernapas dengan tenang. Kalau kita lihat bahwa pada saat kita bernapas biasa, yang masuk dalam otot inspirasi utama, yang pertama otot interkostalis interna, ya internal interkostal, ya yang ini ya, otot-otot yang berada di sela-sela iga di bagian dalam. Kemudian yang kedua adalah otot diafragma. Ini yang berperan pada inspirasi utama. Sementara kalau kita inspirasi tambahan, kalau kita memaksakan tarik nafas, maka ada dua otot yang punya peran penting, yang itu otot scalenus dan sternocleidomastoideus, yang ini yang di atas. Sehingga pada orang yang sesak nafas ini kelihatan sekali berkontraksi. Kemudian saat napas biasa, pada saat kita ekspirasi sebenarnya tidak melakukan kegiatan otot, ya cuma daya recoil atau daya seperti balon misalnya kalau kita tiup pada saat kita lepas tutupnya maka dia akan otomatis mengeluarkan atau mendorong udaranya keluar, namanya daya recoil, ya elastisitas paru. Sehingga tapi pada saat-saat tertentu kadang kita memerlukan active breathing, ya, atau upaya untuk mendorong udara keluar pada saat asma, berbicara, menyanyi, batuk, bersin, mengejan, dan seterusnya. Nah, otot-otot ekspirasi tambahan yang diperlukan itu yang antara lain yang pertama musculus intercostalis interna, ya intercostalis interna, kemudian musculus obliquus externa, yang ini, ya, yang miring-miring ini. Kemudian berikutnya adalah musculus rectus abdominis, ya, yang di sini ya, rectus abdominis. Berikutnya adalah diafragma. Ini diafragma adalah kuba yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Jadi septum berupa jaringan otot, otot dan tendon atau musculotendineus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen, ya rongga dada dan rongga perut ya. Ini merupakan bagian bawah dari rongga toraks atau dasar dari rongga toraks. Ini diafragma merupakan otot utama untuk pernapasan, ya berupa lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah, dipersarafi oleh nervus phrenicus berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Jadi ini adalah kalau dia orang bernapas maka diafragma turun atau menjadi datar. Pada saat orang menghembuskan udara maka diafragma relaksasi sehingga dia naik ke atas. Ini proses yang terjadi selama respirasi atau pernapasan. Selanjutnya, paru-paru itu dibungkus oleh pembungkus paru yang disebut sebagai pleura. Pleura ini dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal. Jadi pada saat kita lahir ada 3 jaringan yang terbentuk, salah satunya adalah mesodermal dan pleura ini berasal dari jaringan mesodermal. Jadi ada 2 pleura, yang pertama pleura visceral yaitu melapisi paru-paru yang di bagian dalam, ya, yang dalam ini. Kemudian berikutnya adalah pleura parietal yang melapisi dinding toraks, ini yang bagian luarnya. Kemudian diantaranya ada rongga pleura, di antara kedua lapisan ini ada rongga. Rongga ini berisi cairan pleura, jumlahnya kurang lebih 0,1 sampai 0,2 ml per kilogram berat badan. Ini fungsinya untuk memisahkan supaya kedua pleura ini tidak melengket, ya. Kemudian tidak mengalami friksi atau aus pada saat terjadi gesekan, karena paru-paru ini kembang kempis, sehingga kalau dia bergesek antara pleura parietal dan pleura visceral itu tidak mengalami kerusakan. Ini juga mencegah lengketnya, dan tekanan dalam ini adalah bertekanan negatif.
Nah, ini tadi bahwa pleura itu berasal dari jaringan mesoderm ya. Kalau kita lihat pertumbuhan manusia mulai dari zigot, kemudian blastomer, kemudian masuk ke morula, kemudian blastula dan gastrula. Ini pada gastrula ini sudah terbagi menjadi ada jaringan ektoderm, ada jaringan mesoderm, dan ada jaringan endoderm. Selanjutnya vaskularisasi. Jadi paru-paru itu atau sistem pernapasan itu punya dua sistem vaskularisasi. Pertama adalah vaskularisasi dari arteri pulmonal. Ini darah dari ventrikel kanan ini akan bercabang dua ke arteri pulmonal kanan dan arteri pulmonal kiri. Kemudian dia akan masuk ke paru-paru. Ini nanti yang akan menjadi kapiler alveoli pulmonal. Jadi kapiler itu nanti akan melakukan pertukaran gas. Jadi CO itu akan dia bertukar atau berdifusi ke alveoli, sementara oksigen akan berpindah masuk ke pembuluh darah, kemudian akan kembali ke vena pulmonalis, kemudian masuk ke jantung lagi, ke atrium kiri. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa darah tadi yang dari ventrikel kanan itu ke arteri pulmonalis, ini akan ke paru-paru ya, paru-paru untuk mengalami pertukaran. Kemudian darah yang sudah kaya akan oksigen ini akan dari paru-paru akan kembali ke vena pulmonalis dan dia akan masuk kembali ke jantung ya di atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri. Selanjutnya dari ventrikel kiri darah akan dipompakan ke aorta. Ya, ini adalah aorta, kemudian dia akan turun menjadi arcus aorta ke bawah lagi nanti. Kemudian dari sini keluar ada cabang arteri bronkial kiri. Ya, ini yang akan memperdarahi nanti bronkus dan bagian-bagiannya, bagian-bagian paru di sebelah kiri. Kemudian ada lagi dari arteri subclavia kiri, ini akan bercabang menjadi arteri bronkial kanan, ya ke sini dan akan memberikan vaskularisasi pada paru-paru kanan. Ini akan menjadi ya sementara yang ini arteri pulmonal ini sebenarnya adalah vena pulmonal, ini adalah pembuluh darah yang dari jantung, ini yang berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2 nanti sebagai fungsi utama dari paru-paru. Oke, demikianlah materi kita terkait dengan anatomi sistem pernapasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan fisiologi sistem pernapasan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.